Pelajaran kita sudah selesai, apa ada pertanyaan? Bu, tahu Thomas gak? Temannya Jerry. Ih, bukan, itu kartun kereta lucu tahu. Kalian tahu nggak? Kartun Thomas itu menyimpan kisah yang benar-benar mengerikan. Serius, Bu. Thomas merupakan kereta uap yang diciptakan di Pulau Sodor pada tahun 1915, tepat ketika Perang Dunia Pertama berlangsung. Hah? Penggambaran cerita Thomas menunjukkan sisi gelap perbudakan yang terjadi di masa itu. Masa sih? Dalam episode yang berjudul Cerita Sedih Henry, saat ia sudah tidak bisa bekerja lagi dan dirasa tidak berguna, Saltopan sang pemimpin stasiun dengan keji mengubur Henry hidup-hidup. Ia menutup jalan keluar rel menggunakan batu bata. Ih, jahat banget. Yang lebih menyeramkan lagi, ada teori yang mengatakan bahwa sebenarnya Saltopan adalah ilmuwan dari militer Inggris Raya yang menjadi gila pasca Perang Dunia. Maksudnya? Saltopan diam-diam melakukan penelitian uji coba rahasia di laboratorium bawah tanah. Dia memodifikasi kereta uap, lalu menggabungkannya dengan anggota tubuh manusia yang masih hidup. Hah? Itulah alasannya, mengapa Thomas memiliki wajah manusia yang berwarna abu-abu pucat. Jangan-jangan itu karena jasadnya yang terinfeksi setelah dipotong-potong dan mulai membusuk. Pantas saja bisa berekspresi kayak manusia. Ternyata... malas banget deh. Malam minggu tuh biasanya Mimin nongkrong di warung kopi sama cowok-cowok. Malah kerja kelompok bareng cewek-cewek. Hah? Kalau bukan karena anggota kelompok yang dipilih sama bu guru, gue juga ogah. Kalian mau dengar cerita terowongan Casablanca? Boleh. Apa cuma Mimi yang satu-satunya cewek yang suka cerita horor? Ya nggak heran sih, lu kan siluman ubur-ubur sebangsa lah sama setan. Enak aja. Terowongan Casablanca dibangun pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1993. Terowongan ini dibangun di atas lahan kuburan TPU Menteng Pulo. Hah? Bejir, belum apa-apa udah serem aja. Konon katanya, dulu ada seorang gadis yang diperkaos ramai-ramai hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian jasadnya dibuang begitu saja di area yang sekarang kini telah menjadi terowongan Casablanca. Ini takut. Lo lebih nakutin sih. Ditambah lagi beberapa tahun kemudian, seorang pria mengakhiri hidupnya di terowongan ini dengan mengikat lehernya menggunakan spanduk. Merinding Mimin tuh. Diam! Sosok penunggu terowongan Casablanca ini sering menampakkan diri dan menyebabkan kecelakaan. Sehingga ada mitos, di mana kendaraan yang melewati terowongan Casablanca, khususnya malam hari, wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebagai tanda permisi jika ingin selamat. Hah? Ada bel, bentar ya, gue buka pintu dulu. Kita jangan tinggalin Mimi, ayo Juliet. Sorry ya guys, aku telat. Tadi ban motor bapak aku bocor di jalan pas masuk terowongan. Hah? Juliet? Terus tadi yang cerita siapa? Pelajarannya sudah selesai, apa ada yang mau ditanya? Pura-pura nyatet aja deh. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Mata. Snow, kamu tahu Masha and the Bear? Yang beruang itu, Bu. Masyanya gemes banget, Bu. Betul. Hei beruang, karam. Aduh. Tapi kalian tahu nggak, di balik kelucuan kartun itu, terdapat cerita tragis di belakangnya. Masa sih? Jadi Masha and the Bear itu terinspirasi dari sebuah keluarga di Rusia yang mengajak putrinya untuk menonton pertunjukan sirkus. Terus? Tapi anak kecil itu lepas dari penglihatan orang tuanya dan masuk ke dalam kandang beruang yang sedang kelaparan. Anaknya dimakan dong. Tak lama setelah itu, orang tuanya pun depresi berat dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Ternyata gelap banget. Itulah mengapa sosok orang tua Masha tidak pernah muncul di film tersebut. Diva, udah malam nih, lo gak tidur? Gak bisa tidur gue. Juliet, nyanyiin Nina Bobo dong. Lo tau gak asal-usul lagu Nina Bobo? Gak tahu. Berawal dari pernikahan seorang komposer berkebangsaan Belanda bernama Van Rochnik dengan penari asal Jawa bernama Mustika. Pada tahun 1871, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang mereka beri nama Helenina. Oh, makanya dipanggil Nina. Waktu malam tiba, Nina susah tidur. Ibunya inisiatif, bersenandung asal-asalan gitu. Tapi ternyata, melodi itu bisa membuat Nina terlelap. Sehingga ayahnya menciptakan lirik lagu Nina Bobo untuk mengiringi nyanyian ibunya. Suatu hari, Nina terserang demam misterius. Dan dia selalu minta dinyanyikan lagu Nina Bobo setiap hari, supaya rasa sakitnya berkurang dan dia bisa tidur. Tapi takdir berkata lain, Nina harus meninggal dunia di usianya yang masih 6 tahun. Sedihnya. Semenjak itu, tiap malam, ibunya akan mendatangi kasur mendiang Nina dan bernyanyi untuknya. Karena dia mendengar anaknya terus merengek dan menangis. Suaminya berpikir dia sudah gila. Tapi ibunya terus melakukan hal itu sampai ajal menjemputnya. Setelah sang ibu menyusul putrinya, giliran ayahnya yang dihantui rengekan dan tangisan Nina. Barulah dia percaya apa yang dikatakan istrinya. Akhirnya,
Mau tidak mau, sang ayah yang menggantikan bernyanyi lagu Nina Bobo setiap malam sampai hari kematiannya. Terus? Konon katanya, kalau kita bernyanyi lagu Nina Bobo, arwah Nina akan datang dan menemani kita tertidur. Jadi, masih mau dinyanyiin lagu Nina Bobo? Mau nanya dong, permen itu terbuat dari gula ya? Iya, Cia. Ngomong-ngomong gula, kalian mau dengar cerita pabrik gula di Cirebon nggak? Ada gitu? Boleh seru tuh kayaknya. Hah, gara nggak belajar dan melek loh. Buru mumpung malam Jumat. Ada sebuah pabrik gula di Jawa Barat yang bernama Karangsuwung yang kini terbengkalai. Pabrik ini dibangun pada tahun 1896 dan tutup pada tahun 2014. Wah lama juga ya, berapa tahun tuh? Hitung sendiri. 18 tahun ya? 118, Cia. Konon katanya saat malam tiba, dari dalam pabrik terdengar suara mesin yang sudah lama berhenti beroperasi. Seolah-olah ada pekerja tak kasat mata yang sedang menyelesaikan tugasnya. Kok serem sih? Takut ya lo tuh. Belum lagi, banyak saksi mata yang mengatakan bahwa mereka melihat sosok bayangan hitam yang berjalan seolah melayang di antara reruntuhan puing bangunan pabrik disertai aroma gula terbakar yang entah dari mana asalnya. Merinding woi. Kemudian ada arwah mandor Belanda yang dulunya terkenal kejam, sering berdiri di depan ruang administrasi, menatap tajam siapapun yang berani mendekat. Guys, kalian ada nyoba gula kebakar gak? Kayak bau karamel gitu ya? Iya lu. Bener, hah? Anak-anak, tante bawain dalgona nih biar kalian semua makin semangat belajar. Setan. Allahumma lakasum tuh wabika aman tuh. Lah, pada kenapa sih orang lagi skincarean? Celo, kamu suka main Roblox ya? Banget, Celo biasa main Block Heaven sama Kia. Rumah kita tetanggaan loh. Hati-hati. Hah, kenapa woi? Gak usah nakut-nakutin lah. Kalian pasti nggak tahu cerita tentang sisi gelap dari Roblox Brookhaven kan? Enggak, emangnya ada ya? Waktu itu lagi liburan musim panas, ada seorang anak kecil berusia 8 tahun yang merasa bosan di rumah, jadi dia download Roblox. Terus? Dia memutuskan untuk main Brookhaven dan masuk ke salah satu server. Tapi pas dia keliling, kok sepi, kayak cuma dia satu-satunya pemain di sana. Akhirnya dia menjelajah nge-explore jauhan, sampailah dia ke hutan. Di sana, dia nemuin 5 orang pemain yang semuanya berwarna hitam. Mereka mengelilingi api unggun, kayak lagi ritual gitu. Disamperinlah sama dia, buat nyapa ngajak main, tapi dia malah diusir. Mereka bilang, Pergilah sama kau masih bisa. Waduh. anak itu bercanda, kalian lagi cosplay penyihir ya? Tapi tiba-tiba koneksinya terputus dan dia langsung keluar dari game. Kok bisa? Anak itu juga mendadak mendapat pesan pop-up dari iPad-nya yang berbunyi, Kami sudah memperingatkan. saat dia mencari tahu, salah seorang di forum bilang kalau itu adalah sekte berbahaya. Dia disuruh meninggalkan iPad-nya dan segera pergi dari rumah itu sekarang juga kalau ia ingin selamat. Patung. Anak itu pun ke rumah neneknya. Besoknya, ia mendapatkan kabar bahwa ayah dan ibunya sedang berada di kantor polisi. Karena mereka menyaksikan ada seorang anak berusia 8 tahun yang sedang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam di sekitar area rumah mereka. Akhirnya udah istirahat juga, lapar banget gue tuh. Yuk ke kantin, Tifa. Enaknya makan apa ya? Seblak level 99 lah, ya nggak Snow? Gas. Buset deh, itu seblak apa lantai tahu Roblox? Guys, kalian suka makan pedas gak? Hari ini sih Mimi lagi mau makan bakso. Jadi kalian semua harus pesan bakso juga dong. Deh, apaan sih lo? Suka-suka gue lo mau makan apa? Kenapa jadi lo yang sibuk dah? Heran gue. Ih, pokoknya Mimi bilang bakso ya bakso. Berarti kan kita semua satu meja, masa beda-beda? Siapa juga yang mau duduk sama ente? Oh, udah berani ya sekarang kamu, Tifa? Hah? Sejak kapan gue takut sama lo? Ayo, Kuma, ayo! Sabar, Tifa, sabar. Kalau gitu nanti kerja kelompok kata Pak Guru kan kemarin kita disuruh 4 orang. Jadi Mimi memutuskan buat Tifa, kamu keluar dan cari kelompok lain aja ya. Soalnya kita udah penuh berempat. Mimi, Snow, Vian, sama Juliet. Hah? Kok gitu? Itulah akibatnya kalau kamu ngelawan Mimi. Paham? Hah, sudah mau nubur-nubur. Ada juga lo yang keluar tuh cari kelompok lain. Iya, Mimi. Aku, Snow, Vian, sama Tifa udah ngajuin nama kita ke Pak Guru kemarin. Ih, kok kalian semua gitu sih? Lihat aja, Mimi bakal kick kalian semua dari grup nih. Lihat ya. Kick aja, orang kita udah punya grup yang gak ada loh. Kukira aku cukup yang lawan itu suhu salah orang. Kamu salah orang. Salah orang. Tak usah neko-neko mentipu lah. Masya udah sampai mana loh? Baru nyampe 7 gue, tapi seru banget woy. Vibes-nya mas mirip-mirip sama One Punch Man gak sih? Kocak mampus ya, Ge. Kamu lagi bahas apa, Snow? Kok nggak ngajak Mimi? Anime. Mimi ikutan dong. Mimi juga main loh anime, menang terus lagi. Hebat kan? Mainmu kayak lu jauh. Maksudnya nonton kali. Guys, kalian suka nonton anime gak? Iya, beda tipis lah. Tipis jidat lo. Sabar, Tifa, sabar. Masih pagi loh, ini udah bikin gue naik darah aja, heran. Jangan kaget ya, Snow. Biasanya kan cewek-cewek tuh nontonnya drama Korea. Tapi kalau Mimi enggak. Mimi nontonnya anime kayak cowok-cowok. Tifa, Juliet, mendingan kalian sana deh jauh-jauh. Gak usah pura-pura ngerti anime. Dih, siapa lu kusir-kusir? Jangan sampai animenya melayang ya. Apa cuma
Mimi ya, cewek yang wibu di sekolah ini. Tapi ya emang, Mimi beda sih dari kalian. Makanya Mimi tuh nyambung banget kalau diajakin ngobrol sama cowok-cowok. Topiknya relate aja. Alami, gak kayak kalian. Yang dibuat-buat, serba maksa dan effort banget. Sudah mau baru-baru lu mau gue balikin ke out lo. Gue jadi itu Majiro Rokino juga lu. Sabar Tifa, sabar. Kamu tuh emosian marah-marah terus. Mirip sama karakter Dot di Marshall deh. Apa sih kamu Juliet? Gak usah FOMO sosok asik ikutan anime. Gak jelas. Emangnya kamu suka anime apa, Mimi? Itu... Katanya wibu, kok mendadak cupu? Kamu diam ya Tifa. Mimi tuh sering banget nonton Upin Ipin kok. Sejak kapan Upin Ipin jadi anime? Kalau gitu Bobo Boy. Lo kalau nggak tahu nggak sebanyak bacot. Snow, aku suka sama kamu. Terimalah perasaanku. Gak. Lo si nekat. Anak kelas F yang otaknya ngelek kayak kita. Masa nembak anak paling jenius dari kelas A? Tapi gue udah 3 tahun suka sama dia. Sadar woi, kita beda kasta. Bentar bokap gue telepon. Halo? Kenapa, Pak? Dia udah pulang sekarang. Kenapa rumah baru kita rata sama tanah gini, Pak? Papa nggak tahu kalau rumah ini dibangun di atas tanah sengketa. Mana uang papa udah habis semua buat beli rumah ini. Rusdi? Lo Rusdi kan? Ya ampun bro, lo kemana aja selama ini gue cariin. Mike? Lo, Mike apa kabar? Lo ngapain di sini? Gue lagi turun ke lapangan, liatin kerjaan kontraktor gue. Wah, hebat banget lo sekarang. Udah jadi pengusaha sukses lo ya. Mantep banget bro. Oh enggak lah, biasa aja. Om ini siapa, Pak? Ini Om Mike, sahabat papa pas kuliah dulu. Terus rumah kita gimana? Kita mau tinggal di mana sekarang, Pak? Astaga, ini rumah lurus. Sorry banget, gue nggak tahu. Ya udah, sebagai permintaan maaf gue, kalian sementara tinggal di rumah gue dulu deh. Nanti bakal gue bangun rumah yang lebih bagus buat kalian. Gak usah lah Mike, gak enak gue ngerepotin lo. Gak laru, santai aja. Dulu pas kuliah kan gue nyusahin lo. Gantian sekarang gue balas budi. Nanti gue suruh anak buah gue angkut barang kalian ke rumah. Pak, ini rumah apa istana? Gede amat. Masuk terus, anggap aja rumah sendiri. Pasti lepas sendal kali ya, takut kotor rumahnya. Saya Roslyn, istrinya Mike. Rusdi, Halo Tante. Kamu pasti Juliet. Ya ampun, kamu cantik banget. Mau jadi mantu Tante nggak? Anak Tante ganteng loh. Tante bisa aja. Boleh ya Pak? saya mah terserah anaknya aja. Mamaku basket dulu ya. Nah, panjang umur. Itu anaknya. Snow, ini rumah dia. Dia kan cewek yang nembak aku tadi pagi. Mau ya? Terserah mama aja. Loh, bukannya tadi pagi dia nolak gue. Aduh, ini di mana sih? Di rumah gede banget, gue sampai nyasar. Calon suami gue. Hai. Gue tuh poin aja ya. Maksudnya? Nyokap gue sakit. Kalau depan nyokap, kita pura-pura pacaran. Gue harap lo mau kerja sama. Oh, ini alasannya kenapa dia nurut banget sama nyokapnya. Jadwal tiket. Snow, ini anak loh. Ayo buka mulutnya. Apaan sih? Ih, itu. Good morning. Makan nih. Ya ampun, mama tuh seneng banget liat kalian berdua. Gemes. Anjir, manis banget. Oh iya, minggu depan kalian ada acara gak? Aku gak kemana-mana sih Tante. Kok Tante sih? Mama, panggil Mama. Hah? Iya dong, soalnya minggu depan kan resepsi pernikahan kalian loh. Minggu depan. Resepsi.